mengikuti salah seorang warga untuk berjualan di pasar Malaysia. Juga telah berjualan di pasar Malaysia sejak tahun 90-an. Berada di daerah perbatasan, kemajuan sekolah dasar Malaysia harus diakui lebih menjanjikan. Halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari mau mereaksikan tentang perbatasan Indonesia dan Malaysia ya. Oke, sekali-sekali kita lihat bagaimana keadaan di sana, penduduknya, situasi mereka yang ada di sana ya teman-teman. Video sebelumnya Sari juga pernah mereaksikan video perbatasan, bagaimana keadaan di sana ya. Itu video 2 tahun yang lalu. Oke, sekarang Sari menjumpai videonya. Ini video bukan lama ya teman-teman, masih terbilang baru juga, 4 bulan yang lalu. So, kita lihat dulu bagaimana situasi di sana, atau ada perubahan atau masih begitu saja. Oke, kita tengok video yang satu ini ya. Cum. Sebagian besar warga di Puring Kencana menggantungkan hidupnya dari hasil bumi ladang mereka. Wajar saja, dari 440 km luas kecamatan, hampir 40% luas tanahnya dataran rendah yang sebagian diantaranya dijadikan tempat berladang. Oke, dari hasil bumi ya. Jika biasa panen dilakukan pada pagi hari, warga Puring Kencana melakukannya pada sore hari. Oke. Lain pula ya. Yang mengambil hasil bumi menjelang matahari terbenam. Ini dilakukan agar sayur yang mudah layu dapat dijual dalam kondisi segar di pagi hari. Sebenarnya bagus juga ya kalau diambil itu petang, jadi besok dijualnya, jadi sayur-sayur itu tetap segar kan. Ya, dari 2.500 warga yang tinggal di Puring Kencana, hampir 80% diantaranya menggantungkan hidup dari bertani dan juga berkebun seperti ini. Tapi permasalahannya adalah penjualan. Jaraknya dari tempat ini menuju ke pasar Putu Sibau hampir 250 km, jauh sekali. Dan saya pada saat ini akan mengikuti salah seorang warga untuk berjualan di pasar Malaysia yang kabarnya sedikit lebih dekat daripada menuju pasar di Indonesia. Tapi sebelumnya saya akan ambil dulu hasil bumi untuk dijual nanti. Lebih. Jadi mereka ini menjual hasil taninya itu ke Malaysia karena jaraknya itu antara kampung mereka itu ke Malaysia itu lebih dekat daripada lokasi mereka ketimbang sesama Indonesia karena jaraknya itu cukup jauh ya. Ada beberapa jenis sayur yang sudah siap panen. Dengan cekatan, puluhan tangkai bawang kucai dicabutnya dari tanah. Selain itu, beberapa bonggol talas juga akan dijual. Anita menuturkan bahwa talas laris manis di pasar Malaysia. Ini apa, Bu? Namun sayang, sudah masuk musim kemarau, hasil ladang menjadi lebih sedikit. Padahal takin atau keranjang anyaman ini biasa terisi penuh. Karena kemarau ya. Hari nyaris tenggelam dan kami pun bergegas pulang. Jadi tengok musimnya ya, kalau seluruh sayuran yang telah dikumpulkan langsung dibersihkan dari tanah yang menempel. Sayuran kemudian dicuci agar menarik minat pembeli. Halia. Dengan penerangan yang minim, saya dan Ibu Anita mengemas sayuran yang telah dibersihkan ke dalam takin. Sudah turun-temurun, warga Puring Kencana menjual hasil bumi mereka ke negara tetangga. Namun kali ini, Anita tak sendiri. Dengan Ibu Rini yang juga telah berjualan di pasar Malaysia sejak tahun 90-an. Sejak tahun 90-an, berarti sudah lama ya menjual hasil taninya itu ke pasar Malaysia. Oke, tadi kita lihat ada talas ya, ada serai, ada halia. Wow, oke, kita tengok lagi ya. Ada banyak jenis sayur dan hasil ladang yang siap dijual. Serai, ketan merah, talas, jahe merah,
bawang kucai, sahang atau lada, dan beberapa sayur lainnya. Wow, banyak juga ya. Hasil taninya dijual ke Malaysia. 12 tengah malam, ini waktunya untuk jalan ke pasar di Malaysia. Targetnya sih kurang lebih jam 3 atau jam 4 sudah sampai di sana. Soalnya ngejar waktu untuk buka pasar jam 5 ya Bu ya? Iya. Jam 5 buka pasar, semoga kita tepat waktu ke sana. Wow, pagi-pagi ya. Untuk memudahkan kami, tim Indonesiaku selama berada di negeri jiran, saya mengenakan kaos seperti yang sehari-hari digunakan warga untuk berjualan sehari-hari. Oh, jalan kaki. Penerangan seadanya, selangkah demi selangkah, kami menapaki jalan dari desa menuju Malaysia. Oke, Ap. Masih pagi-pagi lagi. Mereka sudah berjualan ya ke pasar Malaysia. Wow, dengan penerangan seadanya saja, macam senter macam itu. Wow, melewati jembatan dari pokok. Wow, banyak juga yang dibawa ya. Wow, pengorbanan ya teman-teman. Iya, inilah ya kehidupan ya. Tanpa ada penerangan jalan, saya cukup kesulitan menyusuri malam. Namun Jihan nampak sudah begitu terbiasa membawa beban yang berat di atas pundaknya sambil berjalan kegelapan. Ternyata bukan hanya orang tua saja. Ternyata tadi itu ada anak kecil ikut juga berjualan ya. Pagi-pagi buta lagi mereka sudah berjalan ya. Menjalan kaki dengan penerangan seadanya, guna senter saja. Kita masih seperti ini juga kehidupan di perbatasan ya. Anita bercerita bahwa sebetulnya ia lelah harus berjalan kaki sepanjang belasan kilometer untuk berjualan di Malaysia. Kasihan ya. Jualan kita belum tentu memuaskan untuk kita. Nah, jadi ya kadang-kadang pas untuk ongkos, kadang juga hasilnya bisa untuk lebih sedikit dari situ. Nah, itu tergantung yang kita bawa. Oh ya, penat juga ya memang seperti ini. Oh, Usai makan, kami kembali bergegas mengejar waktu sebelum matahari terbit. Apalagi di Malaysia, 1 jam lebih cepat dibandingkan di Indonesia. Beberapa jam berselang, kami pun tiba di distrik Sri Aman, Malaysia. oke, sudah sampai ya. Kami bergegas memilih meja yang akan digunakan untuk berjualan. Beruntung Oh, macam pasar pagi macam itu ya. dan dapat memilih tempat di bagian depan. Dengan sigap, seluruh barang dagangan dijajakan di atas meja. Wow. Beberapa saat setelah membuka dagangan, pembeli berdatangan. Padahal hari masih gelap. Harga jual untuk satu jenis barang dagangan yang kami bawa berkisar antara RM1 hingga RM10. Oh, dijual menggunakan ringgit ya teman-teman. Ya, di Malaysia mesti menggunakan ringgit. Ternyata pengorbanan juga ya. Haru ya. Ternyata masih ada juga teman-teman saudara-saudara kita yang tidak seberuntung kita. Pagi-pagi itu sudah jalan kaki ke negara seberang. Semakin Oke, lama, guna uang kondisi ringgit. pasar semakin ramai. Tak hanya Anita, Jihan sang anak juga begitu cekatan membantu sang ibu berjualan. Hampir 2 jam, kami sudah berhasil mendapat RM56 atau sekitar Rp170.000. Hasil bumi di Indonesia memang menjadi primadona di pasar ini. Total kami mendapat uang sekitar RM100 Malaysia. Wow, lumayan juga ya. Cukup untuk menyambung hidup di daerah perbatasan. Wow, ternyata seperti itu ya. Pendidikan di Puring Kencana seperti setali 3 uang dengan tempat mencari nafkah di pasar Malaysia. Setiap Senin hingga Sabtu, sekolah dasar di Puring Kencana disibukkan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Antu. Total Kecamatan Puring Kencana memiliki 242 murid didik sekolah dasar.
di mana ramai rata-rata juga satu ya. sekolah diisi 27 murid. Sayangnya, tak semua kelas terbagi rata oleh siswa. Hanya kelas 1 saja yang cukup ramai. Kelas 2 hingga 6 sekolah dasar hanya 5-6 anak saja. Sementara itu, anak-anak yang lain bukan sengaja tak masuk sekolah atau membantu orang tua di ladang. Namun, banyak siswa yang memilih untuk melanjutkan sekolah di Malaysia. Wow, di Malaysia banyak juga murid-murid yang di situ lebih memilih melangsungkan pelajarannya, pendidikannya itu, sekolahnya itu di Malaysia daripada di Indonesia ini ya. Nah, kira-kira apa sebabnya ya? Mungkin karena di Malaysia itu lebih baik. Oke teman-teman, kita tengok lagi ya. Jika menilik bangunan gedung sekolah ini nampaknya masih cukup baik. Kendala justru pada perlengkapan yang harus dimiliki siswa sekolah. Pakaian, buku, atau sepatu harganya cukup mahal di pelosok perbatasan ini. Oke, karena mahal ya. Kami pun menemui salah seorang warga Indonesia yang sekolah di Malaysia. Fiktriskia, murid taman kanak-kanak atau preschool ini, mengikuti jejak rekan-rekannya yang juga lebih dahulu memilih sekolah Malaysia. Bukan tanpa alasan, ia mendapat sejumlah fasilitas yang disediakan oleh kerajaan Malaysia. Wah, kerajaan Malaysia yang... Buku pelajaran yang diberikan secara cuma-cuma hingga bantuan dana. Untuk anak-anak di tingkat taman kanak-kanak, ada bantuan uang senilai RM100 per tahun atau setara dengan Rp300.000. Wow, oke teman-teman. Ternyata anak-anak Indonesia di Sarawak itu juga mengenyam pendidikan di sekolah Malaysia dan mendapatkan fasilitas macam sama serupa anak Malaysia ya. Sari tahu juga ada bantuan juga kepada anak-anak Malaysia yang sekolah kerajaan itu dapat RM100. Hah, Sari juga baru tahu ternyata mereka-mereka ini, anak-anak Indonesia ini ternyata juga mendapatkan hak yang sama. Dan juga tadi katanya buku-buku pelajaran itu semuanya gratis atau percuma ya. Dan ternyata kerajaan Malaysia itu juga membantu anak-anak Indonesia di perbatasan dalam hal pendidikan ya. Nah, ini sangat-sangat Sari mendengarnya sebagai orang Indonesia sangat-sangat berterima kasih dengan keadaan seperti ini. Jadi anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Sangat disayangkan itu ya. Pemerintahan kita tidak memerhatikan anak-anak ini kan. Katanya anak-anak ini kan penerus bangsa, seharusnya ya diperhatikan lah ya. Bahkan negara lain yang lebih peduli terhadap anak-anak ini kan. Semoga dengan keadaan video ada seperti ini, pemerintah melihat ya supaya diperbaiki lagi kualitas pendidikan di sana ya teman. Namun, ketika sudah masuk ke sekolah dasar, maka bantuan uang senilai RM100 akan diberikan setiap bulan. Dan per tahunnya, RM500 Malaysia. Uang ini digunakan untuk kebutuhan sang anak, mulai dari membeli seragam sekolah, sepatu, hingga peralatan tulis. Ada salah satu siswa yang sekolahnya di Malaysia sana, tapi Wow, tiap bulan ya. sedih ya ngelihat bahwa generasi penerus bangsa masih di usia seperti ini, sekolahnya bukan di Indonesia, padahal harusnya diajarkan nilai-nilai Pancasila, diajarkan tentang kebudayaan Indonesia yang dikhawatirkan ketika nanti sudah besar, lebih merasa nyaman di negara tetangga daripada di Indonesia. Tadi belajar apa di sekolah? ABC, gimana? Wow. Akhirnya, kami dan Nada menuju tempatnya mengenyam pendidikan. ABC? Sekolah Kerajaan Paku. Sekolah ini hanya berjarak 4 km dari batas negara Indonesia. Selain jaminan pendidikan lewat kelengkapan gurunya bagi siswa yang jauh dari sekolah, sekolah Malaysia menyediakan asrama. Selain tak perlu membayar biaya asrama, makan pagi, siang, dan malam juga disediakan. Meski sama-sama berada di daerah perbatasan, Wow. sekolah dasar Malaysia harus diakui lebih menjanjikan bagi masa depan anak-anak mereka dibandingkan di sekolah Indonesia. Wow. Dengar pernyataan ini sangat-sangat. Oke
Oke, tadi Sari pikir mula-mula mereka itu bersekolah di sekolah Indonesia ya, yang ada di Sarawak sana. Ternyata mereka bersekolah di sekolah kerajaan Malaysia ya. Wah, ternyata boleh ya orang Indonesia di sana juga. Oke, Sari baru tahu hal ini. Buka mata dengan video ini ya. Kita lihat banyak sekali orang-orang Indonesia yang menggantungkan hidup mereka itu di perbatasan Malaysia ya. Malaysia juga mempersilahkan anak-anak Indonesia ini bersekolah di sana ya, diberikan fasilitas yang gratis, makan percuma. Tahu kenyataan ini ya. Nah, ini juga buat teman-teman daripada Indonesia boleh lihat video ini. Nah, kenyataannya ini masih satu video aja ya, itu yang sangat memerlukan bantuan Malaysia ya. Nah, di Indonesia mereka tidak mendapatkan hak seperti itu. Jadi mereka lebih memilih ke Malaysia ya. Wow, terima kasih sekali lagi untuk kerajaan Malaysia ya, telah membantu saudara-saudari di perbatasan sana. Kadang merasa malu ya seperti ini. Ramai orang-orang Indonesia itu yang memburuk-burukkan. Tapi kenyataannya ramai orang Indonesia yang masih menggantungkan hidupnya. Jadi mungkin dengan video ini kita sama-sama introspeksi diri melihat kenyataan ini ya. Banyak sekali poin yang tersirat dalam video ini ya. Satu juga kita boleh menjadi lebih bersyukur lagi. Ternyata ada juga yang kehidupannya itu tadi katanya jalan subuh-subuh ya, pagi-pagi. Bahkan bukan hanya orang tua, budak-budak juga ikut ya berjualan di pasar Malaysia. Yang Sari sangat-sangat salut ya untuk teman-teman Malaysia dengan melihat video seperti ini. Mereka kan malah mencaci ataupun menyuruh orang-orang itu balik ke negara, tapi mereka mempersilahkan. Nah, itu yang Sari sangat-sangat buat terharu ya. Sebelum ini juga Sari ada juga pernah reaksikan tentang perbatasan ya, anak sekolah di sana mengambil internet ataupun wifi daripada Sarawak itu ya, supaya boleh belajar di Indonesia, mengambil internet. Tahu sebenarnya hal itu salah, tapi Sari sangat-sangat terharu membaca komentar itu ya. Semuanya itu mengatakan tak apalah, mereka juga mau belajar, sampai ada juga memberikan kata-kata semangat ya. Good job. So semoga video ini menjadi pengajaran buat kita ya. Ternyata ramai juga saudara-saudari kita di perbatasan sana yang masih memerlukan bantuan Malaysia ya, dalam hal perdagangan dan juga pendidikan mereka, dan masih banyak lagi lah sebenarnya, tapi ini hanya satu video saja yang kita lihat. Jadi kalian ada pandangan lain atau bagaimana teman-teman Malaysia ataupun Indonesia, boleh komen di bawah ya, bagaimana pandangan kalian. Juga harapan kita juga untuk pemerintah, lihatlah ya, seperti ini rakyatnya yang sekarang katanya Indonesia itu sudah mulai naik, ternyata ramai juga rakyatnya yang belum mendapatkan haknya. Oke, kalau kalian mau terima silahkan, kalau tak juga tak apa ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Bye.